Baru berangkat kita langsung dibagikan GFC. Wow, ini adalah ayam goreng. Baru banget berangkat loh. Dan makan malamnya ini prasmanan. Kita bisa ambil sepuasnya. Oke, selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi, aku baru aja tiba kemarin pagi ya, dari Jogja menuju ke Denpasar naik bus Tamijaya. Dan pagi hari ini, aku mau kembali lagi ke Pulau Jawa, lebih tepatnya ke Solo, naik bus wisata Komodo. Dan kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, itu aku udah sedikit menjelaskan tempat aku nginep sekarang. Jadi, ini unik nih. Uniknya adalah ini kan aku nginep di Aston, yang mana Aston itu terkenal mahal lah ya. Tapi tumben banget, ini aku nginep di Aston Gatot Subroto Denpasar. Itu harganya lagi murah banget. Kemarin aku dapat di harga 300 ribuan. Dan entah mengapa pas aku sampai sini, terus aku ke kamar, itu dapat kamar gede banget. Ini kamarnya di-upgrade 2-3 kali di atas kelas yang aku pesan. Nggak tahu kenapa. Apakah orang Astonnya kenal aku atau gimana, aku juga kurang paham. Tapi kalau emang iya, terima kasih sekali untuk Aston Denpasar yang udah mengupgrade kamarku menjadi seperti ini. Luas banget, ada ruang tamunya. Terus juga ada kamarnya yang king size ukurannya. Mantep banget. Kamar-kamar kayak gini kayaknya lebih dari 1 juta deh. Dan aku bayar cuma 300 ribuan. Oke, jadi seperti itulah sedikit tentang kamar yang aku tempati pada video kali ini. Dan sebentar lagi aku akan berangkat menuju ke garasinya dari wisata Komodo. Jadi kenapa aku nginep di Aston? Karena posisinya dekat sekali dengan tempat kemarin aku turun dari bus Tamijaya dan dekat dengan tempat aku naik bus ke wisata Komodo hari ini. Jadi aku selalu seperti itu ya, kalau aku ke kota mana, aku nginepnya tuh di hotel yang dekat dengan pemberangkatan esok harinya. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi kalau sudah di garasi atau kantornya dari wisata Komodo. Oke, jam 10 pagi aku sudah berada di garasinya dari bus wisata Komodo. Sedikit cerita, jadi aku pertama kali naik bus wisata Komodo itu tahun 2023 bulan September. Saat itu aku dihubungi sama ownernya dari wisata Komodo, minta tolong di review dan dibuatkan video perjalanan. Dan pada saat itu wisata Komodo itu per hari itu hanya jalan 1 bus aja. Setelah video itu tayang, beberapa bulan berjalan, aku tanyakan lagi sama ownernya, bagaimana Bu penumpangnya sekarang? Terus beliau bilang, sekarang penumpangnya bagus banget, malah kekurangan armada. Dan sampai sekarang, wisata Komodo itu setiap hari jalan busnya itu paling minimal 2-3 bus setiap harinya. Jadi ini adalah salah satu testimoni ya. Setelah videonya tayang di YouTube, itu okupansi penumpangnya alhamdulillah bertambah. Tapi diiringi juga dengan
renovasi di garasinya Wisata Komodo, pelayanannya yang dinaikkan, itu berpengaruh ya. Karena YouTube itu kan hanya exposure saja, hanya menunjukkan kayak gini teman-teman. Kita kalau punya barang bagus, tapi orang nggak tahu, ya gimana cara ngejualnya gitu kan. Ibaratnya kayak gitu aja. Nah, garasinya Wisata Komodo itu sekarang juga bagus sekali. Ada ruang tunggunya yang ber-AC, ada ruang tunggunya yang outdoor juga, dan ada musolahnya juga, dan ada ruang transit. Jadi kalau misalkan kita habis naik bus Wisata Komodo nih, kita mau nunggu dulu nih sampai siang atau sampai kita check-in hotel atau gimana gitu, itu disediakan ruang untuk transit penumpangnya. Jadi bisa istirahat di situ. Terus ada toiletnya juga yang bersih. Jadi luar biasa lah pembenahan-pembenahan di garasinya Wisata Komodo yang membuat penumpangnya itu nyaman banget ada di sini. Dan yang luar biasa lagi adalah kita sebagai penumpang, kita lagi nunggu busnya berangkat, itu kita sudah disediakan makanan. Jadi kalau teman-teman belum sarapan, itu tenang aja. Karena di garasi Wisata Komodo ini, kita langsung dikasih makan teman-teman. Mantep banget ya. Selain makan, juga dikasih kopi, teh, disediakan dispenser, dan kursi untuk nunggunya banyak banget. Ada yang sofa juga. Jadi belum naik bus aja, kita tuh udah dimanjakan sama Wisata Komodo. Dan sekarang ini terparkir 3 bus Wisata Komodo ya. Nah, ini ada rombongan. Kayaknya rombongan dari Jogja atau Purwokerto gitu ya. Oh, dijemput pakai Elf. Jadi ini rombongan yang baru tiba. Jadi hari ini yang berangkat itu 2 bus ya. Nih, Paramita sama Tri Mahendra. Kalau ini Dharma Wijaya ini baru tiba. Dan Wisata Komodo itu baru buka rute lagi dari Denpasar ke Surabaya Peneleh. Luar biasa banget loh, udah buka rute baru. Seneng banget ya. Makanya kenapa aku bilang aku tuh seneng banget 2025 ini pengen ngebantuin bus-bus yang jarang terekspos. Karena ini salah satu buktinya bisa berkembang cepet gitu berkembangnya. Oke, jadi seperti inilah kira-kira garasinya. Ada yang sedang direnovasi juga ya. Jadi ini untuk kantornya. Jadi untuk beli tiket di sebelah sini. Terus untuk ruang tunggunya ada di belakang bus gitu ya. Nah ini aku nggak tahu nih, aku naik yang mana nih. Naik yang Paramita atau yang Tri Mahendra gitu. Dan terakhir aku kesini, jalanannya tuh masih kurang bagus ya. Tapi sekarang jalanannya udah bagus banget. Udah diaspal mulus sampai ujung. Keren. Oke, jadi buat teman-teman yang mau kesini, searching aja garasi Wisata Komodo Denpasar. Nanti langsung sampai. Ini Jalan Pidada 10. Ya, Jalan Pidada 10. Gitu ya. Oke, jadi sekarang baru jam 10:12. Disuruh kumpulnya sih jam 10:30 ya. Oke, sekarang jam 10:30. Ini busnya sudah dinyalakan dan penumpangnya sudah dipersilakan untuk masuk ke dalam bus. Seperti yang tadi aku bilang ya, ini kita dapatnya unit yang Tri Mahendra. Wow, tuh lihat penumpangnya. Penumpangnya naik dari garasi banyak sekali. Yuk, kita juga langsung masuk ke dalam bus. Ini busnya dari Denpasar ke Purwokerto ya teman-teman. Jadi melewati Solo, Jogja, jadi nanti aku turunnya di Solo saja. Kalau ini atau ini berangkatnya nanti sore. Jadi satu hari Wisata Komodo memberangkatkan 3 bus satu hari. Luar biasa banget ya. Jadi yang 2 ke Purwokerto, yang 1 ke Surabaya Peneleh. Mantep banget. Yuk kita siap-siap dan langsung masuk aja ke dalam bisnya.
Iya, sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 2, teman-teman. Jadi seperti ini untuk view ke depannya. Dan kalau kita perhatikan di bagian dashboardnya ya, itu kelihatan banget ini bus yang sangat dirawat dengan baik. Dashboardnya masih bagus banget dan rapi sekali penempatan-penempatannya ya. Terus juga ada apa itu, pengaturan-pengaturan untuk audio itu ya. Tapi kok besar banget ya. Itu kelihatan bahwa bus ini berarti audionya enak. Kemudian di sini ada dispenser yang ada alasnya juga tuh. Detail banget ya. Terus ada kopi, teh, dan kawan-kawannya di sebelah sini. Ada gulanya juga. Jadi buat teman-teman yang mau nyeduh teh, kopi, bisa ke bagian depan sini. Ada air dingin dan juga ada air panas ya tentunya. Ini untuk kursinya. Kursinya dia menggunakan kursi buatan Rimba Kencana yang ada leg restnya di setiap kursinya. Terus juga kita di sini langsung disediakan bantal berwarna ungu berserta selimutnya yang berwarna ungu juga. Yang selimutnya enak banget, dia kayak semi bed cover gitu. Terus di sebelah sini ada CCTV-nya tuh persis di atas kita ya. Jadi tenang aja, kita akan diawasi selalu oleh CCTV dari sana. Terus di bagian atas ada kompartemen penyimpanan atau bagasi penyimpanan di cabin. Jadi teman-teman bisa taruh barang di atas sana. Terus di bagian paling belakangnya itu ada smoking area dan juga toilet di paling belakang sana. Ini dari garasi aja penumpangnya udah 90% ini. Luar biasa banget ya. Baru dari garasi saja. Terus di depanku ini ada 2 cup holder buat naro cup atau botol nanti ya. Dan seperti ini untuk posisi kakinya dengan tinggiku 175 cm, itu kaki bisa selonjoran ke sana. Nih yang aku suka lagi, yaitu adalah alasnya atau karpetnya itu dikasih karpet mie berwarna ungu, jadi kelihatan rapi banget dan juga membersihkannya jadi lebih mudah. Oh iya, lupa untuk tiketnya dia dikasih amplop seperti ini, ada nomor HP dan juga alamatnya. Mari kita buka tiketnya, dia ada di dalam amplop ini. Jadi kita langsung lihat aja. Nah, tiketnya tuh dia seperti ini ya teman-teman. Jadi jatuh. Jadi tiketnya itu dia besar gitu, kayak tiket print-printan kayak kita ngambil di kantor pos gitu ya. Dan seperti ini untuk tiketnya, bisnya A1, nomornya nomor 2, kursinya harganya 330.000 dari Denpasar menuju ke Purwokerto. Murah sekali harganya teman-teman. Jadi seperti apa pelayanannya, simak videonya sampai selesai. Dan sebentar lagi kita akan diberangkatkan. Nah, sekarang jam 10:56 ini kita sudah mulai bergerak dari garasinya Wisata Komodo di Jalan Pidada 10. Nah, ini keluar dari garasinya memang agak tricky ya, karena di samping bus yang kita naiki ini ada bus yang lainnya, jadi harus hati-hati keluar dari garasinya. Dan ini TV-nya dinyalakan, by the way, bagus banget ya. Karena entah mengapa aku udah lumayan jarang ya naik bus yang TV-nya seperti ini. Sekarang kan aku naik bus yang jarang ada TV-nya dinyalakan atau naik bus yang ada AVOD-nya. Oke, tepat jam 11 waktu Indonesia Tengah. Ini kita diberangkatkan dari garasinya Wisata Komodo di Jalan Pidada 10. Dan ini perjalanan dari Denpasar menuju ke Solo. Terakhir itu aku naik bus apa ya? Itu kayaknya hampir 17 jam ya, atau 16 jam gitulah. Ya kira-kira sebegitulah waktunya ya. Anggap aja 14 sampai dengan 17 jam perjalanan dari Denpasar menuju ke Solo, Jawa Tengah. Jadi kita berangkat jam 11, paling sampai di Solo itu sekitar jam 2 malam. Wih, baru berangkat kita langsung dibagikan GFC alias Jaya Fried Chicken. Ayam goreng ya. Jadi lumayan nih buat nanti kita makan pas buka puasa ya. Tuh dia kayak gitulah isinya. Mantep banget, baru berangkat loh. Ini kalau yang tadi makan di garasi, masa makan lagi sih?
Jadi kita simpen untuk nanti buka puasa masih 7 jam lagi. Kelihatan banget ya, unit ini adalah unit yang dirawat dengan baik sekali. Dari tuas transmisinya aja ya, itu itu mulus banget dong. Jadi kebersihannya itu benar-benar detail-detailnya diperhatikan banget gitu loh. Tapi ini agak bagusan dia. Ini ya. Aku tuh kayak punya kaca itu pasti. Harusnya untuk dari program kemarin kan tidur di tengah itu loh. Yuk, sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat ke bagian smoking area dan juga toiletnya. Smoking areanya dipenuhi dengan snack ya. Itu snack yang akan dibagikan, nggak tahu kapan dibagikannya. Terus ini untuk smoking areanya lumayan luas dan ini bisa dibuka ya untuk jendelanya biar ada sirkulasi udara. Tapi di sini walaupun smoking area tetap disediakan AC tuh ya. Jadi tetap dingin. Dan ini untuk toiletnya. Toilet digunakan saat bus berjalan. Jam 11:45 waktu Indonesia Tengah. Ini kita masuk ke Terminal Mengui di Badung, Bali. Aku udah lumayan lama ya nggak masuk ke dalam Terminal Mengui ini, ke dalam-dalamnya ya. Kalau terakhir kan kita naik bus Pahala Kencana dari Jakarta, itu cuma nurunin penumpang aja di sini. Tapi aku tidak masuk ke dalam. Pengen tahu juga perubahan apa yang ada di Terminal Mengui, karena terakhir kalau nggak salah ya aku masuk ke dalam terminal itu udah sekitar kayaknya hampir 6 bulan lebih deh nggak ke dalam Terminal Mengui seperti ini. Jadi untuk bus wisata komodo ini ada menaikkan penumpang juga di Terminal Mengui dan biasanya itu ditunggu sampai selesai sholat zuhur. Ya, sambil nunggu busnya diberangkatkan kembali karena lumayan lama berhentinya di sini ya. Udah gitu kita adalah bus pertama yang datang pula. Karena nanti tuh akan ada banyak bus yang lainnya seperti Gunung Harta, Mansion dan kawan-kawan. Jadi ini kita explore dulu ya Terminal Mengui seperti apa. Apakah ada perubahan di bagian dalamnya. Jadi ini di tengah-tengahnya itu adalah tempat untuk beli tiket tuh. Jadi dia kayak semi outdoor gitu ya. Ini perwakilan-perwakilan atau agen, di depannya tuh langsung tengah-tengahnya dari terminal. Yang mana ini ada towernya gitu. Di bawahnya, di bawah towernya itu adalah musolah atau masjid gitu. Terus di tiap toilet itu ada gambar-gambar gini, mural ya. Itu benar-benar di setiap toiletnya. Keren sekali lah pokoknya Terminal Mengui ini. Salah satu terminal favoritku yang ada di Indonesia selain Terminal Pulau Gebang dan juga Terminal Lewi Panjang. Kira-kira mana lagi teman-teman yang menurut teman-teman tuh terminalnya bagus banget? Kalau aku ya Terminal Mengui ini jadi salah satu yang paling bagus sih. Karena dia benar-benar bersih sekali. Dan ada satu hal yang kayaknya aku terakhir kesini tuh belum ada nih, yaitu ini dia, tulisan Bali yang sama seperti di Bandara Internasional Ngurah Rai. Kayaknya terakhir kali aku kesini belum ada deh ini. Ini posisinya ada di sebelahnya lobi utama dari Terminal Mengui. Keren banget. Jadi kalau teman-teman turun di sini bisa nih foto sama tulisan Bali. Fotonya dari sini. Jadi ada pijakannya, gitu. Keren banget.
andai semua terminal seperti ini, bukan persis begini maksudnya, fasilitasnya, kebersihannya. Di sini semua toilet itu gratis, benar-benar gratis, tidak ada yang dipungut biaya sama sekali dan kebersihannya terjaga. Tadi aku udah masuk ke toiletnya, itu benar-benar bersih banget, ada pengharum ruangannya, ada sabun cuci tangannya. Aduh, the best banget lah terminal Mengwi Bali ini. Andai semua terminal seperti ini, minimal toiletnya bersih banget deh kayak di sini. Itu pasti orang akan semakin banyak yang menggunakan bus dan naiknya dari terminal. Kalau sekarang masih banyak orang yang mending naiknya dari garasinya aja atau dari kantor perusahaan busnya aja. Agak malas orang ke terminal sekarang. Tapi kalau terminalnya seperti terminal Mengwi semua, aku yakin makin banyak orang yang mau naik bus dari terminal. Setelah berhenti lumayan lama ya, sekitar 45 menitan kayaknya kita berhenti di sini. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali dari terminal Mengwi Badung, Bali. Dan dari sini tentunya penumpangnya sudah penuh teman-teman. Jadi sekarang kita langsung menuju ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Keluar dari terminal Mengwi, ini kita dibagikan bungkusan. Ini yang tadi kita lihat di ruang smoking area ya. Ini dia nih bungkusannya. Ini adalah snack dan ini isinya banyak sekali teman-teman. Kayaknya aku nggak buka sekarang ya karena lagi puasa juga. Yang kedua adalah agak ribet nih kalau mau bukanya nih karena banyak nih isinya. Jadi nantilah kita bukanya ya. Yang jelas ini kelihatan ada pop mie. Pop mie-nya ini kita bisa seduh menggunakan dispenser yang ada di sini. Mantep banget ya. Udah dapat makan JFC, dapat makan di garasi, dapat snack. Nanti malam kita makan lagi. Nah, ini di depan kita ada penebangan pohon dan pohonnya melintang menutupi keseluruhan ruas jalannya. Jadi ini kita berhenti dulu nih. Nah, itu driver sama kondekturnya turun bantuin ini ya, nyingkirin pohon dedaunannya dari jalan supaya pengendara bisa cepat-cepat lewat karena ini macetnya udah lumayan panjang nih. Kita berhenti di sini udah ada 5 menit lebih. Pastinya yang arah lawan sih yang lebih macet dibanding arah kita. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu perjalanan kita bersama bus wisata Komodo. Perjalanannya tentunya akan berlanjut di video part kedua. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Mas Arkan. Terima kasih sudah ikuti video kali ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.